Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membagikan hasil penelitian kami dalam UAS kompleksitas algoritma dengan membahas CNN algoritma dengan menggunakan arsitektur AlexNet, ResNet 50, dan juga YOLO V9. Di sini kami memiliki dosen pengampu Pak Agung Mulyo Widodo. Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan tim kami. Nah, di sini kami dari kelompok 5, 5 dibagi menjadi 3 anggota dengan masing-masing kami menganalisa tiap-tiap arsitektur dalam CNN, di mana Muhammad Faiz dengan NIM 138 menganalisa AlexNet, lalu Muhammad Sabil dengan NIM 140 menganalisa ResNet 50, dan saya sendiri Muhammad Petan dengan NIM 164 menganalisa YOLO V9. Oke, selanjutnya ini adalah bagian pendahuluan daripada penelitian kami dengan latar belakang jaringan secara konvolusional atau CNN. Ini merupakan dasar dari banyak aplikasi penjelasan buatan, yang terutama di computer vision. Nah, CNN ini mengubah cara pengenalan gambar dan deteksi objek dengan memproses fitur dari kata grid seperti gambar atau video. Lalu ada penelitian ini berfokus pada 3 arsitektur yang tadi sudah saya sebutkan. CNN terkenal dengan AlexNet, ResNet 50, dan YOLO V9 yang merupakan update terbaru dari YOLO V8. Nah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan berbeda yang akan dijalankan lebih lanjut. Oke, selanjutnya ini adalah tujuan utama penelitiannya. Kita membagi dalam 3 kategori penelitian, di mana yang pertama adalah kita mengimplementasi pseudocoding. Ini mengimplementasi pseudocode dari ketiga arsitektur itu. Lalu ada analisis kompleksitas. Kita menganalisa kompleksitas dari pseudocode-nya di dalam komputer dari masing-masing arsitektur, termasuk faktor-faktor mempengaruhi efisiensi dan waktu proses dari pseudocode masing-masing arsitektur. Lalu kita yang terakhir adalah membandingkan performa dan efisiensi dari ketiga arsitektur tersebut. Balik ke dalam konteks tugas utama dari tugas besar ini, kita akan membandingkan tugas-tugas computer vision yang umum seperti klasifikasi gambar dan deteksi objek dari ketiga arsitektur di algoritma CNN. Oke, selanjutnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang convolutional neural network atau biasa disebut dengan CNN. Ini adalah jenis jaringan secara tiruan yang dirancang untuk memproses data berbentuk grid, nah seperti gambar dan juga video. Lalu CNN umum digunakan dalam pengenalan objek, klasifikasi, deteksi, dan juga segmentasi gambar dengan mengenali pola melalui lapisan konvolusi dan pooling secara bertahap. Nah, CNN merupakan salah satu metode AI yang sering digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan pengenalan objek seperti klasifikasi, deteksi, dan juga segmentasi gambar. Itu adalah convolutional neural network. Selanjutnya adalah komponen utama dari CNN ini. Kita membagi ke dalam 4 layer atau komponen utama. Yang pertama adalah convolutional layer. Nah, ini adalah lapisan konvolasi adalah inti dari CNN-nya. Menggunakan filter untuk mengkonvolasi gambar input dan juga menghasilkan peta fitur. Bagaimana fungsi utamanya adalah mendeteksi fitur seperti tepi, sudut, dan juga tekstur dalam gambar. Yang kedua adalah pooling layer. Pooling layer digunakan untuk mengurangi dimensi gambar atau peta fitur sambil mempertahankan informasi penting. Seperti jenis pooling umum meliputi max pooling atau nilai maksimumnya, lalu dan juga average pooling, di mana nilai rata-ratanya. Ini membantu mengurangi parameter komputasi dan juga mencegah overfitting. Dan layer yang ketiga adalah activation function. Nah, ini adalah fungsi aktivasi bertugas untuk menambahkan non-linearitas dalam jaringan saraf. Nah, ini memungkinkan CNN untuk mempelajari representasi yang lebih kompleks, di mana fungsi aktivasi yang paling umum digunakan dalam CNN adalah RLU atau Restrict Linear Unit yang menggantikan nilai negatif dengan 0, mempercepat pelatihan model. Nah, kalau kita adalah fully connected layer. Nah, ini adalah lapisan fully connected atau disebut FC biasanya, berada di akhir CNN, menghubungkan semua neuron dari lapisan sebelumnya setiap neuron di lapisan ini. Nah, fungsinya adalah untuk klasifikasi dan menghasilkan output dari model. Bagaimana ini adalah fully connected gitu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada arsitektur CNN yang sudah disebut tadi, ada AlexNet. Nah, AlexNet ini adalah arsitektur yang memperkenalkan teknik baru untuk melatih jaringan saraf yang lebih dalam. Dan ini meraih hasil terbaik di kompetisi ImageNet 2012 bilang. Lalu ada ResNet 50. Ini adalah varian residual network yang menggunakan residual learning untuk mempermudah pelatihan jaringan dalam. Nah, dengan 50 lapisan, ResNet 50 efektif mengatasi masalah vanishing gradient jaringan yang sangat dalam. Lalu yang terakhir yang adalah YOLO V9, You Look Only Once, adalah arsitektur untuk deteksi objek real time, dikenal kecepatannya dalam mendeteksi objek dalam gambar atau video termasuk yang besar dan kompleks. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini adalah hasil dari implementasi AlexNet. Nah, untuk AlexNet ini arsitektur CNN dengan 5 lapisan convolution layer dan 3 lapisan fully connected. Dengan pseudocode berikut menggambarkan implementasi dari AlexNet-nya. Pertama di sini ada begin untuk memanggil fungsi Alex dan input image-nya. Lalu di sini terdapat layer dari convolution
layer. Selanjutnya ada di layer 3 sampai 5 ada ReLU. Lalu selanjutnya yang di layer kelima ada max pool, dan terakhir ada full connected yang terdapat 3 fully connected, dan yang terakhir ada outputnya setelah di filtering melalui lapisan-lapisannya. Selanjutnya di sini ada implementasi dari ResNet 50. Untuk ResNet 50 sendiri memperkenalkan konsep residual learning dan mengoptimalkan pelatihan jaringan yang lebih dalam. Untuk pseudocode-nya ikut menggambarkan implementasi dari ResNet 50 dengan blok residual. Yang pertama, kita menginput image path-nya lalu melakukan main path, yang mana di main path ini terdapat convolution layer. Nah, di sini terdapat 3 layer. Nah, selanjutnya melakukan shortcut path agar gampang diakses image yang sudah di convolution layernya ini. Lalu selanjutnya ada initial layer, yang mana di sini dilakukan max pooling. Lalu selanjutnya ada residual stage, yang di sini dilakukan pengulangan dari residual stage. Yang terakhir adalah outputnya di gambar yang sudah di filter tadi. Selanjutnya, nah yang terakhir di sini ada implementasi dari YOLO V9. YOLO versi 9 ini menggunakan struktur backbone dan path pannet untuk mendeteksi objek secara real time. Nah, berikut adalah implementasi dari pseudocode YOLO versi 9 ini. Yang pertama, seperti sebelumnya juga, melakukan input image yang akan diinput. Lalu selanjutnya, memanggil fitur backbone csp.darknet. Lalu selanjutnya ada fitur next. Lalu selanjutnya memanggil fitur detection. Taruh dulu image path-nya di variable box. Lalu yang terakhir adalah outputnya di mana dilakukan post pre-processing. Dan untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah perbandingan kompleksitasnya. Yang pertama ada AlexNet, di mana kompleksitas waktu AlexNet adalah ON kali M kali C in kali C out, dan juga dikali oleh K per layer efisien, cocok untuk dataset yang sangat besar. Dimana kelebihannya adalah kita dapat mendapatkan kecepatan komputasi yang sangat tinggi untuk aplikasi waktu yang nyata, tetapi akurasinya lebih rendah dibandingkan dengan model yang lebih kompleks seperti ResNet ataupun YOLO. Nah, selanjutnya untuk di bagian ResNet 50, di mana kompleksitas waktu ResNet itu ada 0 dalam kurung N dikali M dikali C in dikali C out dikali K kuadrat lalu dikali L, di mana lebih tinggi dibandingkan AlexNet karena overhead residual bloknya. Dengan 50 layer, ResNet 50 ini kita memerlukan lebih banyak perhitungan dan juga memori, tapi memiliki kelebihan di mana terletak pada teknik residual learning-nya yang memungkinkan model lebih dalam tanpa masalah vanishing gradient, yang dimana dapat meningkatkan akurasi. Namun kekurangannya adalah di bagian waktu komputasinya yang agak lebih lama, terutama pada pelatihan dan interference untuk dataset yang sangat besar. Nah, yang terakhir ada YOLO V9. Kompleksitas waktu YOLO V9 adalah 0 dalam kurung N dikali M dikali C in dikali C out, lalu K kuadrat dikali B dikali log B, di mana ini lebih tinggi karena melibatkan multiple detection heads dan post processing seperti non-maximum suppression atau NMS. Di mana YOLO V9 itu dirancang untuk mendeteksi objek-objek secara real time dengan efisiensi tinggi dalam mendeteksi objek simultan pada berbagai skala. Namun kekurangannya terdapat di bagian overhead dari proses post processingnya dan multiple detection heads yang dapat memperlambat akurasinya dalam pada objek-objek yang kecil. Nextnya ada perbandingan performanya. Nah, untuk perbandingan performanya nih, AlexNet memiliki kecepatan komputasi tercepat dengan 5 layer konvolusi dan 3 fully connected layer. Memang cocok untuk aplikasi yang memerlukan hasil cepat meskipun akurasinya lebih rendah, di mana ResNet 50 memiliki kecepatan moderat, lebih tepat untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi meskipun lebih lambat dalam pelatihan. Dan untuk yang YOLO V9 sedikit lebih lambat dari AlexNet, tapi dia menawarkan kecepatan deteksi real time yang dibutuhkan dalam aplikasi pengawasan dengan sedikit pengorbanan pada akurasi deteksi objeknya. Lalu untuk penggunaan memori, AlexNet tuh membutuhkan memori sekitar 240 MB. Lebih boros dibandingkan ResNet 50 yang hanya memerlukan 98 MB berkat optimasinya. Dan juga YOLO V9 yang memerlukan 110 MB. Di mana ResNet 50 tuh lebih efisien, sementara YOLO V9 menawarkan keseimbangan antara efisiensi memorinya dan kemampuan deteksi aplikasinya secara real time. Nah, kalau untuk akurasi dan versus speed trade-off-nya, AlexNet ini unggul dari dalam kecepatannya. Cocok untuk aplikasi-aplikasi yang pengenalan gambar dasar dengan kebutuhan respon yang sangat cepat.
Kalau untuk ResNet, dia tuh lebih menawarkan akurasinya yang tinggi. Ideal untuk pengenalan wajah atau analisis medis meski lebih lambat. Nah, kalau untuk yang YOLO V9 ini, dia akan mengombinasikan deteksi real time dengan akurasi baik sempurna untuk pengawasan video atau kendaraan otonom. Jadi yang untuk ini YOLO V9 tuh lebih ke arah seimbangnya. Nextnya di bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah AlexNet, ResNet 50 dan YOLO V9 itu memiliki karakteristik yang membuat optimal untuk tugas tertentu. AlexNet tuh unggul dalam kecepatan komputasi dengan kompleksitas yang rendah, cocok untuk aplikasi yang memprioritaskan kecepatan meski akurasinya terbatas. Kalau untuk ResNet 50 tuh lebih menawarkan akurasi yang lebih tinggi dengan arsitektur yang lebih dalam, namun dengan kompleksitas dan waktu komputasi yang juga lebih besar juga. Nah, kalau untuk YOLO V9 ini, dia lebih menonjol dalam deteksi objek real time-nya, dan juga memberikan keseimbangan antara akurasi dan juga kecepatannya. Serta pemilihan arsitektur bergantung pada trade-off antara akurasi dan juga kecepatan sesuai kebutuhan aplikasinya. Nah, sebelum kita tutup presentasi kali ini, ada alangkah baiknya kita berpantun untuk menutup presentasi kali ini. Beli mangga di pasar pagi. Cakep. Tiba-tiba lewat orang telanjang. Waduh. Sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf banyak salah dan kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.